Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, karena ini masih suasana Idul Fitri, jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama channel Dunia Statistika mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf atas segala salah-salah kata, perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, karena sudah lama nih ya momen libur ya, saya sudah lama tidak bikin konten. Jadi di video kali ini saya akan membuat konten mengenai konsep uji beda ya. Jadi saya sudah membuat video tutorial mengenai uji Z, uji T, kemudian uji Wilson, uji McNemar. Nah, uji-uji ini itu merupakan uji beda untuk dua sampel gitu ya. Jadi ada dua sampel atau dua perlakuan. Kita ingin mengetahui nih terdapat perbedaan atau tidak. Nah, uji-uji yang digunakan tadi itu bisa uji T, bisa uji Z, bisa uji Wilson, atau bisa uji McNemar. Tapi teman-teman masih bingung nih kapan kita menggunakan uji T, kapan kita menggunakan uji Z gitu ya. Masih bingung. Nah, pada video kali ini saya akan fokus membahas mengenai itu. Kalau untuk tutorial uji T, uji Z, uji Wilson, uji McNemar itu sudah ada di video-video saya. Teman-teman bisa cari di YouTube saya, ini sudah ada semua ya. Baik, tidak berlama-lama kita langsung saja ke intinya ya. Oke, kita kembali ke laptop. Oke, di sini kita akan membahas mengenai uji perbedaan ya. Oke ya, teman-teman silakan untuk subscribe, komen, dan like ya jika video ini sekiranya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah, uji beda ya. Nah, dari pengertiannya, uji beda adalah uji yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan ada atau tidaknya perbedaan antara dua sampel atau lebih ya. Nah, kali ini kita akan fokus membahas uji beda dua sampel ya. Kalau kita berbicara uji beda lebih dari dua sampel ya, atau lebih dari dua perlakuan, maka kita akan membahas uji ANOVA atau analisis of varian. Tapi di sini kita akan membahas uji beda dua sampel ya. Nah, uji beda ini dibagi menjadi uji parametrik dan uji non parametrik. Sekarang kita uji parametrik. Nah, uji parametrik ini ada syaratnya ya. Yang pertama itu skala data harus skala rasio atau skala interval ya. Nah, kalau skalanya nominal atau skalanya ordinal itu tidak bisa kita menggunakan uji parametrik gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis skala data itu sudah ada juga di video saya ya. Teman-teman nanti buka video mengenai uji non parametrik dan uji parametrik, itu lebih detail. Di sana saya menjelaskan apa itu skala rasio, skala interval, skala nominal, skala ordinal gitu ya. Nah, syarat yang kedua adalah data lolos uji normalitas atau data berdistribusi normal. Jadi ya, kalau kita mau melakukan uji parametrik ini, kita harus melakukan terlebih dahulu uji normalitas. Nah, uji parametrik ini ada dua ya. Yang pertama adalah uji T ya. Nah, uji T itu digunakan untuk sampel kecil atau sampel kurang dari 30. Jadi kalau sampelnya teman-teman itu kurang dari 30, bisa melakukan uji, bisa. Itu kita menggunakan uji T. Nah, apabila sampelnya besar atau sampelnya lebih dari 30 ya. Jadi kalau sampelnya itu mentok di 30 pakai uji T. Kalau lebih dari 30 ya, ini harusnya lebih ya, bukan lebih dari sama dengan ini. Ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Kalau dia lebih dari sama dengan lebih dari 30, maka kita menggunakan uji Z ya. Nah, uji T itu dibedakan menjadi uji T berpasangan atau dependency test. Biasanya uji T berpasangan ini kita gunakan untuk uji pretest post-test ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan uji T berpasangan, sampelnya harus sama. Sampel sebelum perlakuan itu misalnya ada 3. Nah, sampel setelah perlakuan juga ada 3 ya. Jadi harus sama sampelnya ya. Kalau sampelnya berbeda,
maka kita menggunakan uji T tidak berpasangan atau independent t-test ini kalau sampelnya itu berbeda ya. Nah, kemudian ada uji beda non parametrik. Nah ya, syaratnya apa ya? Nah, syaratnya adalah skala data itu nominal atau ordinal, kemudian skala interval atau rasio yang tidak lolos uji normalitas. Jadi tadi kalau misalnya kita awalnya itu menggunakan uji T gitu ya atau uji Z, tapi ternyata data kita itu setelah diuji normalitas itu tidak normal, maka kita menggunakan uji non parametrik. Nah, jenis uji non parametrik yang pertama ada uji Wilson ya. Nah, uji Wilson ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dua sampel berpasangan ya atau dependent ya. Pre-test post-test, jadi disebut juga uji pre-test post-test, digunakan apabila data tidak berdistribusi normal. Jadi kalau kita menggunakan uji T berpasangan dependent pair t-test ya, nah kalau datanya tidak normal ya, maka kita menggunakan uji Wilson. Nah, kemudian ada uji Mann-Whitney ya. Uji Mann-Whitney itu digunakan untuk mengetahui perbedaan dua sampel tidak berpasangan atau independen untuk data tidak berdistribusi normal ya. Sama kalau kita juga ingin melakukan uji T tidak berpasangan, kita uji normalitasnya tidak normal, maka kita dapat menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian ada uji McNemar ya, digunakan untuk mengetahui perbedaan dua sampel untuk data berskala nominal ya. Jadi kalau ada skala data itu misalnya ya, tidak gitu ya. Misalnya apalagi ya skala nominal ini misalnya jenis kelamin laki-laki 1, laki-laki 2, perempuan. Nah, itu dia masuk skala nominal gitu ya. Nah, kalau kita skala nominal, kita ingin mengetahui ada perbedaan atau tidak, maka kita menggunakan uji McNemar ya. Oke ya, demikian untuk video dasar kita melakukan uji beda ya. Oke teman-teman ya, demikian ya dasar bagaimana ya kita melakukan uji beda. Jadi kadang-kadang mungkin kita yang belum tahu gitu ya menentukan uji gitu kan, kayak sudah deh saya pakai uji Z aja, atau saya pakai uji T aja, atau saya pakai uji Wilson aja. Jadi kita menentukan uji alat analisis itu tidak suka-suka kita ya, tapi kita ada dasar, ada alasannya mengapa kita menggunakan uji tersebut. Nah, ini juga biasanya akan menjadi pertanyaan dosen ya pada saat teman-teman sempro gitu ya. Itu akan menjadi pertanyaan, mengapa teman-teman menggunakan misalnya uji T, mengapa uji Z gitu, kenapa tidak uji Wilson. Jadi teman-teman harus tahu dasarnya dan meyakinkan dosen kalau alat analisis yang teman gunakan itu tepat ya. Jadi saya di sini sharing ya, bukan berarti saya lebih tahu dari teman-teman semua, saya hanya sharing. Kalau memang teman-teman punya informasi terkait dengan uji beda ini yang berbeda dengan saya, ya nggak apa-apa ya, namanya pengetahuan itu bisa jadi apa yang saya sampaikan masih ada kekurangan begitu ya, jadi tidak masalah. Teman-teman silakan komen di kolom komentar, kita sharing bersama ya. Intinya channel Dunia Statistika ini adalah channel untuk kita belajar bersama, walaupun di sini adalah saya sebagai konten kreatornya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini ya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata di video kali ini, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datang dari diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.